Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Mustikawati, NIM 1965037, mahasiswa program studi S1 Farmasi, akan mempresentasikan Simplisia jamu tradisional dan uji aktivitas antibakterinya. Pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang jamu temulawak plus madu. Klasifikasi ilmiah temulawak itu sendiri meliputi kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, spesies Curcuma santoriza Roxb. Morfologi temulawak. 1. Batang. Tanaman temulawak ini merupakan jenis tanaman tahunan yang tumbuh secara merumpun, di mana batangnya merupakan batang semu yang terdiri dari beberapa gabungan pangkal daun yang bersifat terpadu. Secara umum, tinggi tanaman temulawak dapat mencapai ketinggian hingga 1 meter. Batangnya memiliki warna hijau atau kecoklatan. Tiap rumpun tanaman temulawak ini terdiri dari beberapa tanaman anakan, yang mana tiap tanamannya memiliki 2-9 helai daun. Yang kedua adalah akar. Tanaman temulawak memiliki sistem perakaran serabut, yang mana panjang akarnya dapat mencapai kisaran 25 cm dengan bentuk yang sangat tidak beraturan. Akar-akar tanaman temulawak ini melekat dan keluar dari rimpang induknya. Rimpang induk ini memiliki bentuk yang bulat dan agak oval, serta bagian sampingnya terbentuk 3-4 rimpang cabang yang memanjang. Pada tanaman temulawak ini, rimpangnya berukuran besar dan bercabang-cabang dan memiliki warna kulit rimpang coklat kemerahan. Morfologi temulawak yang ketiga adalah daun. Daun pada tanaman temulawak memiliki bentuk yang memanjang dan agak lebar hingga lancet. Daun temulawak ini memiliki panjang sekitar 50-55 cm dan lebar sekitar 15 cm. Daun tanaman ini berwarna hijau tua dan seluruh ibu tulang daunnya bergaris coklat keunguan. Yang keempat, bunga. Tanaman temulawak memiliki bunga yang tangkai bunganya cukup ramping dengan jenis perbungaan lateral yang keluar dari rimpangnya serta membentuk rangkaian bulir. Bunga pada tanaman ini memiliki bentuk bulat seperti telur dan mempunyai daun pelindung yang ukurannya cukup besar serta jumlahnya banyak. Secara umum, bunga temulawak memiliki warna kuning dan kelopaknya berwarna kuning tua, sedangkan pada bagian pangkal bunganya berwarna ungu. Tangkai bunga tanaman temulawak memiliki panjang lebih dari 3 cm dan rangkaian bunganya inflorescensia mencapai 1,5 cm. Di sisi lain, pada satu ketiak dapat terdiri dari 3-4 bunga. Untuk bahan dan cara pembuatannya, bahannya 2 jari rimpang temulawak segar dan 1 sendok makan madu. Cara membuatnya, kupas kulit rimpang temulawak, cuci hingga bersih dengan air matang, parut rimpang temulawak dan sisihkan hasil parutan ke dalam gelas. Tambahkan setengah gelas air panas, saring ampasnya, tambahkan madu dan aduk rata. Sajikan selagi hangat. Rimpang temulawak mengandung kurkuminoid, minyak atsiri, pati, protein, lemak, selulosa, dan mineral. Pati merupakan komponen terbesar dalam rimpang temulawak. Pati biasanya berwarna putih kekuningan karena mengandung kurkuminoid. Kurkuminoid adalah zat pemberi warna kuning pada temulawak. Manfaat temulawak untuk kesehatan. 1. Mengatasi masalah sistem pencernaan. 2. Mengatasi osteoartritis. 3. Mencegah serta membantu pengobatan kanker. 4. Obat anti radang. 5. Antibakteri dan anti jamur. 6. Obat jerawat. 7. Menjaga kesehatan liver. 8. Obat diuretik. 9. Antispasmodik. 3 zat yang terkandung dalam rimpang temulawak yaitu germakron untuk anti radang dan menghambat pembengkakan, p-toluylmethylcarbinol dan sesquiterpen decamper meningkatkan produksi dan empedu, toumaron antimikroba. Mengenai uji aktivitas antibakteri temulawak. Uji aktivitas antibakteri digunakan distribution method uji daya hambat ekstrak temulawak atau Curcuma santoriza dengan variasi konsentrasi 0,5, 5, 50, 250, dan 500 ppm. Diawali dengan blank paper disc dicelupkan secara aseptik pada larutan sampel selama 5 menit. Bakteri uji yaitu bakteri patogen
yaitu Escherichia coli ATCC 11229 dan Staphylococcus aureus ATCC 25923 sebanyak 100 ml diinokulasikan ke atas media Muller-Hinton agar plate dan diratakan dengan Drygalski. Kemudian paper discs yang telah dicelupkan ke larutan sampel diletakkan di atas media agar tersebut dan diinkubasi secara terbalik pada inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya diameter zona hambat yang terbentuk diamati dan diukur menggunakan jangka sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak temulawak dapat menghambat pertumbuhan kedua bakteri yang diujikan. Zona hambat bakteri yang terbentuk oleh Escherichia coli ATCC 11229 dan Staphylococcus aureus ATCC 25923. Konsentrasi ekstrak temulawak 500 ppm efektif sebagai antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli ATCC 11229 yang menghasilkan diameter zona hambat sebesar 10,37 mm dan Staphylococcus aureus ATCC 25923 sebesar 8,44 mm. Yang kedua adalah jahe merah. Klasifikasi ilmiah jahe merah: Kingdom Plantae, Subkingdom Thraseobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Liliopsida, Subkelas Comelinidae, Ordo Zingiberales, Famili Zingiberaceae, Genus Zingiber, Spesies Zingiber, Officinal var. Rubrum. Morfologi jahe merah. 1. Morfologi rimpang. Rimpang tanaman jahe merupakan jahe yang biasa kita temui di pasar. Rimpang sendiri merupakan modifikasi dari batang lalu menjadi umbi untuk menyimpan cadangan makanan. Rimpang juga digunakan untuk memperbanyak tanaman jahe. Dari rimpang ini tunas dan akar akan tumbuh menjadi tanaman baru. Warna dan ukuran rimpang jahe berbeda-beda tergantung pada kultivarnya. Umumnya rimpang jahe bentuknya berbuku-buku, agak pipi dan menyebar ke segala arah. Kulit luarnya berwarna coklat muda dan dagingnya berwarna kuning muda. 2. Morfologi akar. Tanaman jahe memiliki akar serabut dan akar-akar ini keluar dari rimpang dan warnanya putih kotor. Akar tanaman jahe dibagi menjadi 3 bagian, yaitu leher akar, batang akar, serta tudung akar. Tudung akar merupakan bagian paling ujung dari akar yang melindungi sel-sel di ujung akar. Yang ketiga, morfologi batang. Jahe memiliki batang semu yang dapat tumbuh hingga 1 meter, tumbuhnya tegak dan tidak bercabang, berwarna hijau tua, bentuknya bulat, serta dilapisi bulu-bulu halus. Batang jahe memiliki jaringan yang lunak dan berair. Batang ini juga merupakan pelepah-pelepah daun yang saling membungkus. Yang keempat, morfologi daun. Daun jahe merupakan tipe daun tunggal dan memiliki pelepah serta seludang daun. Bentuk helai daunnya sempit dan panjangnya sekitar 15-23 cm, sedangkan lebarnya hanya sekitar 1,5 cm. Daun ini tumbuh berselingan. Daunnya memiliki tepi yang rata, ujung daun meruncing, namun pangkalnya tumpul. Daun jahe memiliki pertulangan daun yang sejajar dan seluruh permukaan daunnya licin. Yang kelima, morfologi bunga. Bunga jahe menyembul dari permukaan tanah, bentuknya bulat seperti tongkat atau bulat dengan panjang tangkai sekitar 25 cm. Bunga ini merupakan malai yang tersusun dari beberapa bunga. Bunga jahe memiliki aroma yang sangat tajam dan berbau seperti jahe. Bunga jahe memiliki mahkota bunga yang berbentuk tabung sepanjang 2-2,5 cm dan jumlah kelopaknya 3 buah berwarna putih kekuningan. Memiliki kepala sari yang berwarna ungu dan kedua tangkai putih. Oleh karena itu, bunga jahe merupakan bunga hermaprodit. Bunga jahe dilindungi oleh daun pelindung yang berwarna. Kandungan senyawa alami jahe. 1. Gingerol dan minyak terbang seperti limonene 1,8 cincole, 10 dehidrogingerdione, 6 gingerdione, arginine, alinoleic acid, aspartik, beta-sitosterol, caprylic acid, capsaicin, chlorogenis acid, farnesal, farnesene, farnesel, dan unsur pati seperti tepung kanji, serta serat-serat resin dalam jumlah sedikit. 2. Volatile oil atau minyak menguap, non-volatile oil atau minyak yang tidak menguap, dan pati. 3. Minyak atsiri yang merupakan salah satu komponen senyawa yang memberikan aroma yang khas pada jahe merah. Di dalam minyak atsiri juga mengandung uraian senyawa seperti enonilaldehid,
D. campene, D. beta pelandrene, metilheptenone, sineol, G. borneol, geraniol, linalol, asetates, dan caprilate, citral, cavicol, dan zingiberine. Kesemua komponen yang termasuk dalam minyak asiri sering digunakan untuk bahan baku dalam pembuatan jenis obat-obatan tertentu dan industri farmasi lainnya. Jika dihitung berdasarkan berat kering, jahe merah mengandung minyak asiri sebesar 2,58 sampai 2,72%. 4. Oleoresin termasuk dalam kelompok minyak yang tidak menguap yang terdapat pada jahe merah. Oleoresin yakni suatu unsur kimia pendukung yang memberikan rasa pahit dan pedas pada jahe merah. Pencapaian senyawa oleoresin pada jahe sekitar 3%, namun tergantung dari jenis jahe, karena jahe ada yang memiliki persamaan dan perbedaan kandungan senyawa. Manfaat atau khasiat utama jahe merah. 1. Untuk meredakan nyeri dan pegal linu. 2. Mengatasi ejakulasi dini. 3. Merangsang aktivitas dari saraf pusat. 4. Merangsang kemampuan berereksi. 5. Penguat fungsi hati. 6. Memperkuat sistem imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. 7. Meningkatkan produksi getah bening secara normal. 8. Mencegah kemandulan. 9. Memperkuat daya tahan sperma. 10. Merangsang perbaikan dan perkembangan saraf-saraf tubuh. 11. Penghangat tubuh. 12. Meregenerasi sel-sel kulit tubuh. 13. Mencegah proses penuaan dini. 14. Anestetik. 15. Mencegah dan mengobati masuk angin. 16. Obat pencahar atau obat untuk mengatasi sembelit atau BAB. 17. Anti rematik. 18. Mengatasi radang tenggorokan atau bronkitis. 19. Untuk meredakan nyeri otot, alergi, nyeri haid, nyeri lambung. 20. Untuk meredakan sakit pinggang. 21. Untuk mengobati pusing dan amandel. Cara pembuatan jamu jahe merah sebagai obat batuk. Bahannya, siapkan 3 ruas jahe berukuran jempol. Cara membuat: jahe dicuci dan direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Biarkan air hingga 1 gelas dan minum 2 kali sehari. Jahe merah sebagai obat sakit kepala. Bahan-bahannya, siapkan 3 ruas jahe merah, gula, dan madu. Cara membuat: jahe dicuci hingga bersih, kemudian bakar jahe tersebut dan memarkan. Setelah selesai, segera campur dengan sedikit gula dan madu. Kemudian tuangkan 1 cangkir air dan siap diminum. Untuk uji aktivitas antibakteri, rimpang jahe merah diekstraksi secara supletasi menggunakan larut etanol absolut Pa. Sedangkan uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode diffusion Kirby-Bauer terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923 dan Escherichia coli ATCC 25922. Kontrol positif yang digunakan adalah chloramphenicol 30 mikrogram atau DIF, sedangkan kontrol negatif yang digunakan adalah etanol absolut Pa. Berdasarkan screening fitokimia, ekstrak rimpang jahe merah mengandung fenol, flavonoid, glikosida, minyak asiri, triterpenoid, dan tanin. Konsentrasi ekstrak yang digunakan adalah 2000 ppm, 1000 ppm, 500 ppm, 250 ppm, 150 ppm, 100 ppm, 50 ppm, 10 ppm, 5 ppm, dan 1 ppm. Berdasarkan hasil penelitian konsentrasi hambat minimum atau KHM, ekstrak rimpang jahe merah terhadap S. aureus dan E. coli adalah 250 ppm dengan jumlah hambat masing-masing sebesar 15,33 mm dan 15,83 mm. Yang ketiga, jamu beras kencur. Klasifikasi ilmiah kencur: Kingdom Plantae, Infrakingdom Streptophyta, Subkingdom Viridiplantae, Divisi Tracheophyta, Superdivisi Embryophyta, Subdivisi Spermatophytina, Kelas Magnoliopsida, Ordo Zingiberales, Superordo Lilianae, Famili Zingiberaceae, Genus Kaempferia L, Spesies Kaempferia galanga L. Morfologi dari tanaman kencur. 1. Morfologi akar dari tanaman kencur. Akar tanaman kencur umumnya bertumbuh dengan cara yang berkelompok serta memiliki cabang bersama serabut yang berwarna putih. Selain itu, akar tanaman kencur memiliki akar yang bertumbuh secara berdampingan dengan rimpang atau rhizome berwarna coklat yang keputih-putihan. Pada umumnya, akar dari tanaman kencur ini memiliki warna coklat yang cukup keras apabila dibandingkan dengan rimpang atau rhizomenya. 2. Morfologi bunga dari tanaman kencur. Bunga yang dimiliki oleh tanaman kencur terdapat warna yang putih serta berbau harum dan memiliki 4 helai mahkota daun. Pada tangkai bunga kencur terdapat daun yang kecil dengan ukuran panjang berkisar 2 hingga 3 cm. Bahkan,
Tangkai tersebut memiliki cabang api dan mampu bertumbuh. Berbagai tangkai yang memiliki panjang berkisar 5 hingga 7 cm dengan bentuk bulat beruas. Bunga dari tanaman kencur ini berbentuk majemuk yang telah disusun secara setengah duduk di kuntum yang berjumlah 4 hingga 12 buah. Di bagian bibir bunga atau labellum memiliki lembayung yang berwarna putih lebih dominan. Yang ketiga, morfologi daun dari tanaman kencur. Morfologi daun dari tanaman kencur terdapat helaian daun dan telah tersembunyi di bagian tanah dalam. Daun dari tanaman kencur ini memiliki pertumbuhan secara mendatar di bagian permukaan tanah atas yang disertai dengan bentuk yang besar, eliptis ataupun rhiziome. Di bagian tandan bunga yang berasal dari bunga kencur dan telah dilengkapi dengan 4 hingga mencapai 12 bunga yang berwarna putih serta memiliki bentuk. Tanaman kencur telah menyediakan daun rhiziome dengan tenggalam yang berada pada rumah sakit. Selain itu, rhiziome yang dimiliki oleh tanaman mampu bertumbuh dan telah disertai dengan warna hijau yang akan bertumbuh dengan cara yang bergerombolan ataupun berkelompok. 4. Morfologi batang dari tanaman kencur. Pada umumnya, tanaman kencur ini tidak tersedia batang. Namun, meski tidak memiliki batang, tanaman kencur memiliki banyaknya rhiziome dengan cabang yang disertai warna hitam agak keabu-abuan. Bahkan, mampu bertumbuh kurang lebih berkisar 30 hingga 70 cm dan hidup dengan cara perennial. Di bagian akar akan membentuk umbi yang disertai dengan warna coklat seperti daging dan pada bagian dalam terdapat warna kuning keputihan. 5. Morfologi buah beserta dengan biji tanaman kencur. Tanaman kencur ini telah tersedia rhiziome yang terdapat pada dalam tanah. Bahkan di bagian rhiziome akan tumbuh dengan cara yang bercabang dan juga berkelompok yang telah diposisikan pada induk tengah. Pada umumnya, kulit dari tanaman kencur telah memiliki sebuah warna, yakni coklat. Namun di suatu bagian tepatnya di dalam telah tersedia sebuah warna, yaitu warna putih. Kalau rhiziome yang masih berwarna kuning, ini pertanda kalau usianya masih muda dengan kandungan air yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan rhiziome yang telah tua. Kandungan dan manfaat tanaman kencur. Kandungan dan senyawa kimia dalam kencur. Kencur mengandung banyak zat dan senyawa kimia yang bermanfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah pati, mineral, sineol, asam metilkanil, pentadikaan, asam sinamat, etil ester, borneol, kamfen, pareumarin, asam anisat, alkaloid, dan gum. Etipe-metoxisinamat merupakan komponen utama dari kencur. Manfaat kencur: mengobati penyakit seperti hipertensi, rematik, batuk, sakit kepala, sakit gigi, sakit mah, nyeri dada, sakit perut, hingga radang tumor. Kencur bisa dikonsumsi untuk mengatasi gangguan tidur, stres, dan gangguan kecemasan. Mencegah karies gigi. Kencur bersifat antimikroba untuk menghambat perkembangan bakteri Lactobacillus acidophilus di dalam tubuh. Jika dibiarkan semakin banyak, bakteri tersebut menyebabkan kerusakan gigi seperti karies gigi. Menambah nafsu makan. Khasiat ini banyak dirasakan anak-anak. Tak heran jika anak-anak suka mengkonsumsi beras kencur, yaitu olahan jamu yang terdiri dari campuran kencur, beras, gula merah, dan asam jawa. Manfaat kencur untuk kulit. Tanaman ini memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri, sehingga bisa digunakan untuk mengatasi masalah kulit. Di antaranya untuk mengendalikan produksi minyak berlebih pada kulit wajah, mengencangkan kulit, menyembuhkan luka, dan perawatan wajah berjerawat. Cara membuat jamu beras kencur. Bahan-bahan: 200 gram beras kencur, 6 ruas kencur, 2 ruas jahe, 600 ml air, 1 sendok makan asam jawa, 240 gram gula jawa, 50 gram gula pasir. Cara membuat beras kencur. 1. Rendam beras selama 3 jam atau semalaman. 2. Sambil menunggu beras lunak, rebus air, kencur, jahe, asam jawa, gula jawa, dan gula pasir hingga mendidih. 3. Setelah beras lunak, hancurkan beras menggunakan blender. 4. Tuang beras yang sudah dihancurkan ke dalam rebusan jamu, aduk hingga rata. 5. Tuang jamu beras kencur ke dalam botol atau gelas sambil disaring. 6. Jamu bisa disimpan dalam botol tertutup, kemudian masukkan dalam kulkas dan dihangatkan kembali saat ingin mengkonsumsinya. Bisa juga menambahkan perasan jeruk nipis untuk menguatkan aromanya dan menambah rasa segar pada jamu tersebut. Pada uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kencur Kaempferia galangae pada bakteri Bacillus subtilis dan Escherichia coli. Pengujian aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi cakram. Penelitian ini menggunakan beberapa konsentrasi
ekstrak etanol rimpang kencur yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%. Pengukuran diameter zona hambat diukur menggunakan penggaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol rimpang kencur dapat menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis dan Escherichia coli. Zona hambat yang paling besar terdapat pada konsentrasi 100% pada bakteri Bacillus subtilis dengan zona hambat rata-rata 29 mm dan konsentrasi 100% pada bakteri Escherichia coli dengan zona hambat rata-rata 27 mm. Bagian akhir merupakan daftar pustaka yang saya ambil. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.